Dan kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami siapkan setiap hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sinar kemuliaan memenuhi sekeliling. Merasakan hadirat Tuhan. Merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, Tuhan. Sinar kemuliaan Bapa. Setiap kami yang hadir saat ini, merasakan hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Sekali kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menyadari ya Bapa, pada akhirnya hanya Engkau yang menjadi milik kami ya Bapa. Dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyadari bukan hanya perkataan kami ya Bapa, bahwa Engkau adalah yang berarti buat kami ya Yesus. Karena Engkau adalah juru selamat kami yang sudah menebus kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Kau yang mengatur segala masa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini Bapa. Hari yang Kau sudah jadikan buat kami, hari yang Kau jadikan buat kami anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk datang beribadah kepada Engkau Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Biar kami pergunakan waktu ini ya Bapa, untuk kami memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Kau memberkati pada kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami beruntung karena dalam perjalanan ya Tuhan. Biar Kau menyertai kehidupan mereka bersama dengan kami ya Bapa. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat dan niat orang jahat ya Bapa.
Kalau ada yang sakit, Kau mau jamah sembuhkan ya Bapa. Memberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Kau menghibur yang terluka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berutus Opung dan Kak Gerda. Biar Kau memberikan kekuatan kesehatan Bapa. Juga anak Meselin ya Bapa. Berikan kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami beruntukkan anakku yang lain ya Bapa. Dalam keadaan apapun ya Bapa, kiranya Kau mengangkat mereka ya Bapa untuk datang kembali kepadamu ya Bapa. Mungkin dengan bukan kekuatan mereka ya Bapa, tapi oleh kasih-Mu boleh menjamah kembali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami dan bersama kami semua berkenan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk anak Bu Resa boleh bersama dengan kami ya Bapa. Boleh menambah jumlah kami dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau bersorak-sorai memberikan nama-Mu ya Tuhan. Juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang boleh menjadi kekuatan kami ya Bapa. Kau adalah Bapa yang mengasihi kami. Bahkan Kau menegur kami ya Bapa. Jika kami salah ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami Kau berkati ibadah ini dari awal akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kembali boleh berada di rumah Tuhan. Nah, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu beserta dengan kita, sehingga kita boleh ada kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, selamat datang untuk Reza, boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita mau bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersemangat memuji Tuhan. Kita mau berdiam di dalam Tuhan, sebab kita akan menemukan cintanya Tuhan. Berikan kita dengan pujian Wajahku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sangat ku menanti lagi bersekutu dalam damai sejati. Udah menantimu. Dalam hatiku kamu akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Wajahku berdiam dekat di hatiku. Haleluya. Berdiam dekat di hatimu Tuhan, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, saat ku berpaling temukan cintamu. Haleluya. Di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sudah menghadirimu. Hidupku hanyalah Tuhanku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Wajahku berdiam dekat di hati. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku
akan kebaikan dan nafasku menceritakan kasih Tuhan agar kami berdiam dekat dengan Tuhan. Katakan agar berdiam di hatimu. Saat kami berpaling, kami sedang kasih-Mu Tuhan. Temukan cinta-Mu. Saat ku menanti tentang waktu lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hanya segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Menceritakan kasih-Mu agar ku berdiam dekat. Katakan hidupku hanyalah hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan dan nafasku menceritakan kasih-Mu agar ku berdiam dekat, agar ku berdiam Tuhan, agar ku berdiam dekat, agar kami berdiam Tuhan dekat-Mu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Tuhan, saya kita semua bersyukur hari ini menaikkan pujian bagi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan milik kami di sini dan di surga. Amin. Waktu dan bagian Allah sumber waktu, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagian selamanya. Yang kau miliki di surga, tiada yang kami tiada yang miliki, hanya yang kau miliki. Aku andalkan kekuatanmu, kasih tolong kau tetap selama Tuhan. Kau tetap sama waktu Allah sumber
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bersuka cita karena hari ini kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Sebentar saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Shalom. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya ingin bersaksi. Semalam saya asal bangun, kepala saya pusing. Dan kencing, bayangan lagi. Saya bingung, ya. Berobat sudah beli jamu di lokal. Saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, kasih saya kesehatan, biar bisa beribadah terus-terusan di tempat ini. Dan saya terima kasih pada hari ini saya berulang tahun dengan usia saya 74 tahun. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hokswi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terutama diberikan kesehatan sehingga boleh terus tetap beribadah di tempat ini melayani Tuhan ya. Amin ya. Mohon maaf kalau lupa mengucapkan Yesus. Benar ya hari ini. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Oh, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Shalom, selamat pagi dan saya bersyukur. Tuhan lebih baik ya. Tuhan sudah menyertai perjalanan saya hari guru kami. Tuhan izinkan pada tanggal 12 kemarin saya bersama saya lokal sama dengan Selin dan pulang tanggal 22 di Jakarta dengan selamat ya. Yang saya ingin ini itu mereka Tuhan ya loh hidup saya yang tidak saya pikirkan tidak kalau buat dibilang sebenarnya rencana tahun ini saya tuh pengen Korea tahun depan ya nggak ada pikiran saya tuh pengen ke Eropa nggak ada gitu jadi tiba-tiba Tuhan menyediakan berkat kalau saya harus berangkat ke Eropa saya boleh mengurus dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari semua bisa berjalan dengan baik dalam mengurusan visa juga boleh lancar ya saudara dan penerbangan yang sangat lama 17 jam kalau tadi aja udah ditekan ya 1 jam ini saya harus 17 jam di dalam pesawat ditambah lagi dengan cuaca yang sangat menakutkan ya tapi semua Tuhan bersertai ya bahkan untuk segala biaya yang saya butuhkan di sana luar biasanya Tuhan loh saya kalau boleh saya lihat tahun lalu tahun yang mungkin tahun yang kelam kali ya dalam hidup saya selama ini dimulai dari saya sakit Tuhan izinkan suami saya juga sudah tidak bekerja tapi ya itulah setelah hujan luar saya akan menangis saya sebenarnya kalau ke Eropa pun saya pengen sweet ya saudara terus saya lihat sampai saya menginjakan kaki di sana saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan ini yang tidak saya pikirkan, ini yang tidak saya minta ke Tuhan, saya bilang, saya nggak minta ini, saya bilang Tuhan. Tapi itulah malah doa-doa yang saya minta, itu belum Tuhan izinkan, Tuhan jawab ya saudara. Makanya saya bilang juga ke Selin, selalu mengucap syukur, kita selalu berbuat baik sama orang, karena pokoknya ngasih orang juga jangan mikir-mikir, gitu kan nanti Tuhan balas atau enggak, yang ini kita kasih. Saya itu ditemukan oleh orang-orang yang sangat baik ya di hidup ya seperti keluarga sendiri dan walaupun pas saya sampai di sana Nano langsung kasih tahu saya ya poin saya terus hati-hati karena di Eropa itu copetnya banyak dan orang-orangnya dia punya sindikat di sana
ya kita jadi deg-degan kayak jadi kayaknya gimana gitu kan, semuanya paspor itu adalah nyawa kita ya, di sana tuh harus benar-benar kita jaga. Kalau duit segala macam hilang itu masih ya, kalau belum misalnya sama paspor itu yang sama ribet gitu ya. Sampai nama si saya duduk di Paris ya, kalau dia apa-apa saya bilang berdoa Tuhan, kalau Tuhan berikan saya berkat ke saya kalau berjaya yang tidak berkurang apapun, jadi tolong saya. Akhirnya sampai saya juga berjalan dengan baik dan lancar. Dan begitu kan saya juga mencari selama di sana sehat-sehat aja ya, walaupun banyak yang sakit. Tapi itu juga masker juga kita udah nggak pakai sana. Kita begitu kan itu kalau begitu kan sangat melelahkan ya, karena kita harus bangun jam 6 jam 7 sarapan di malam dan itu setiap hari sampai maksudnya sudah di 8-9 dengan perbedaan waktu yang 6 jam dari Indonesia kita harus menyesuaikan, kemudian lakukan makanan juga nggak terlalu berapa gitu ya saudara. Yang awal kita lagi tak pulang ke Indonesia ya, walaupun saya tidak belanja begitu banyak oleh-oleh tadi cuma hanya coklat, tapi saya di warning, ingat kalau sampai kompor saya dicoret-coret dan dia dibayar nanti akan dibuka dan juga makanan saya. Dan pas kompor saya angkat, benar saudara kompor yang bagian oleh-oleh itu dicoret-coret ya, kan rumah saya bukan sering di sini, beli nyampe di negara sendiri, tapi nanti kalau di kan aneh konyol gitu ya. Saya bilang betul ikannya gimana Pak? Ya itu meja namanya. Sebelumnya kita kan juga download tuh isi dan file data segala macam. Akhirnya saya balik ke percaya gitu. Minggu lalu saya jalan dengan yang lainnya itu tadi. Kami terus berdoa Tuhan, tolong saya Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita boleh lewat dengan selamat. Dan setelah lewat dengan selamat, saya baru dapat berita-berita ya kalau dia juga sekarang akan memperketat turis-turis Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Itulah semua ya pengisinya Tuhan bagi saya ya. Apa yang kita tidak perkirakan ternyata itu Tuhan yang beri buat kita. Nah kalau kita sampai butuh mungkin bagi Tuhan belum saatnya. Ya itulah kita harus bersabar, harus berdoa, yakin, aku mengucap syukur dan bagi yang lain. Ya. Shalom. Saya mau sharingkan perjalanan saya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, hari itu kemarin saya mengalami itu ibadah. Karena pagi hari itu saya lagi berpikir saya mau pergi nengokin adik saya tadinya Esther, dia bertinggal di rumah, tapi di hati saya yang paling dalam, hari itu Tuhan pengen bersekutu dengan Tuhan, saya bercerita dengan Tuhan. Akhirnya saudaraku di tengah perjalanan saya memutuskan untuk saya pergi ke Depok. Saya pergi sendiri. Saya ke Depok ke rumah Bukit Doa Salomo. Waktu dulu saya pernah ke sana, saya dari Palmerah naik kereta ke Nabang, dari Nabang langsung Depok. Saya harus dari Palmerah ke Nabang transit di Manggarai. Nah di situ baru ke Depok. Sampai Depok, udah stasiun Depok. Akhirnya saya turun untuk menuju ke rumah doa itu harus naik Grab. Saya order Grab, nggak ada, katanya semuanya sibuk. Pada mobil pun nongol di situ. Ada Tuhan, gimana Tuhan? Tapi saya tenang. Akhirnya saya lihat ada orang dari kedua dua orang dari stasiun itu, Chinese. Terus saya tanya, mau kemana? Nanti saya mau ke rumah doa. Saya nih udah dari tadi model nggak dapat. Itu lagi saya ada, tapi di depan ya, nggak apa-apa di depan. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan dua wanita ini, umurnya kira-kira 60 tahunan. Terus sebetulnya saya lagi rindu, saya lagi pengen cerita, pengen membagi semuanya ini ke Tuhan, ya. Apa yang saya sedang gumulkan, apa yang saya sedang alami. Tapi Tuhan rencananya lain, saudara.
dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saya. Akhirnya kita sampai di rumah doa, kita daftar apa, terus kenalan, gimana nih Pak? Saya bilang kita bikin doanya aja sendiri-sendiri. Ya, berapa lama waktunya? 1 jam. Jadi 1 jam kita berdoa di situ. Tuhan, saya serahkan semua apa yang saya mau ceritakan sama Tuhan, saya serahkan karena Tuhan yang sudah mengundang ya kepada kita. Mari kepada aku kamu yang lebih lesu dan beban berat, aku akan memberikan keberkahan. Saya pada saat itu mau rindu memberi keberkahan dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya saya memang di dalam perjalanan ini saya merasakan berjalan bersama dengan Tuhan untuk tidak memperhatikan diri sendiri. Jadi Tuhan berikan PR pada saat itu, di mana ada teman saya yang dua ini, yang satu ini dia tinggal di rumah dua-duanya, terus yang satu dia cerita, jadi kita berdoa sama-sama sekarang. Jadi tadi di gua-gua sendiri-sendiri, sekarang kita ada satu tempat yang bisa berlima, ada yang bisa bertiga, tapi yang berlima saya ambil yang lebih lega gitu. Terus kamu mau didoain apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kalau kita boleh melihat, kalau kita cuma di tempat kita ini, kita merasakan kita nyaman, kita tenang, kita enak. Tapi pada saat itu ada satu hal, saudara. Dia memberikan, Bu, saya mau didoakan, saya ini disantet udah 12 tahun. Coba bayangin. Hah, kok bisa disantet gitu? Kenapa? Dulu saya rumahnya tetangga saya nggak punya air, jadi saya kasih air. Jadi ini tuh keran masuk ke situ. Tapi akhirnya berjalannya waktu, air itu pembayarannya makin membesar. Dia nggak sanggup. Dia bilang sama tetangganya, mana nih gitu. Tapi dia bilangnya nggak seneng. Tahu-tahu ada balik karena air masuk, penuh kotoran macam-macam. Terus exhaustnya dimasukin debu-debu. Jadi saya sakit. Akhirnya sekarang apa saudara? Dia tinggalkan rumah itu, dia kos. Nah, waktu dia kos, dia disantet itu, dia rasakan hidup dia katanya terbuka. Jadi dia merasakan sesuatu yang terbuka, terus dia bilang, jadi orang tuh bisa melihat hidupnya, begitu kata dia. Dan pikirannya bocor. Ya. Jadi waktu dia mau makan dimanapun, di warteg pun kata dia, kalau dia lagi makan dia berdoa, orang mencibirkan, mengingatnya gitu ya. Saudara tahu ya, dengan ketawa yang sinis katanya gitu. Terus itu bisa tuh ya, zaman sekarang begini kita pikir di tempat kita ini Jakarta yang udah maju ya. Kalau kita zaman dulu kali kita nggak tahu ya, tapi ini di zaman yang udah maju orang begitu banyak tapi masih santet. Terus saya bilang itu berdoa sama-sama. Jadi saya sangat prihatin dan saya juga pernah pengalaman untuk mendoakan orang yang disantet. Tapi satu hal, kata dia 12 tahun dia menderita seperti itu. Saya bilang satu hal, kamu jangan diintimidasi oleh iblis. Ya. Perkataanmu, pikiranmu tetap pusatkan kepada Tuhan. Jadi saya doakan dia, saya bilang Tuhan yang diperkatakan pikirannya bocor, mari Tuhan engkau tutup dalam nama Yesus, oleh darah Yesus menutup pikiran ini yang bocor, supaya pikirannya tidak diketahui dengan roh jahat. Hatinya, tubuhnya yang terbuka, Tuhan engkau mau selubungi dengan baju sirahmu. Saya doakan, saya katakan, Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah, ya, diberikan ikat pinggang, baju sirah kebenaran, perisai iman, tolong keselamatan terus. Saya bilang semua bagian-bagian di mana titik yang iblis ingin membuat dia lemah, yang ingin menghancurkan pikiran dia, Tuhan engkau menghancurkan dengan senjata pedangmu ini. Terus waktu dari doa, saya bilang kamu sekarang berkatakan, kalau dia lebih mencibirkan dalam nama Yesus. Yesus ada di dalam hidupku. Dan jangan mau dikuasai hati dan pikiranmu sama iblis. Ayo bangkit rohmu, perkatakan firman dengan iman. Ya, biaya kata dia. Tadi saya waktu ibu doakan, nanti saya ditarik, rambut saya dijemput, kata dia gitu.
Terus pokoknya saya gini, usir, dia udah diusir, kamu harus bangkit, ya, perkatakan dengan iman. Jadi saudara kita bersyukur. Kalau hari ini kita ada dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, kita masih fokus kepada Tuhan, kita fokus dengan kuasa Roh Kudus, itu anugerah Tuhan. Ya, kita lihat orang di luar sana masih ada orang yang bisa disantet, orang yang diapa ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan, pada akhirnya saya mendapatkan kelegaan. Rupanya ini yang Tuhan taruh, jauh-jauh saya sendiri, saya bisa dibawa ke Depok sendirian ya. Nah, ini Tuhan pertemukan, akhirnya saya mendapatkan kelegaan. Saya berkata, Tuhan, hidup kita ini, kita punya pergumulan juga masih nggak seberapa. Tuh, boleh lihat dari santai orang pakai 12 tahun, hidup mengikuti perkataan iblis. Ya, nah, saudaraku, dari itu kita merasa bersukacita, kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, pada hari itu makanya saya tidak hadir, saya pulangnya agak ke sorean ya. Nah, karena kerajaan begitu banyak sekali orangnya. Tuhan, inilah yang menjadi kesaksian saya, yang ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, kita terima, ya, itu hal yang tidak seberapa. Biarlah kita mau kuat di dalam Tuhan, ya. Di Tuhan, biarlah kesaksian saya kiranya menjadi berkat untuk kehidupan kita. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan selalu baik buat anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah memilih Ibu Vera dan Selin boleh kembali dalam keadaan sehat untuk menikmati berkat Tuhan, itu semua juga kebaikan Tuhan. Juga biarlah kita intinya tetap setia ya Bapak Ibu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan juga sudah pakai Ibu Yayang untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya, biar Tuhan pakai lebih lagi ya. Mari saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Sebab hanya penyertaan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Kita mau Tuhan berbicara pada saat siang hari ini melalui hamba-Nya. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Penyertaan Tuhan, segalanya bagimu, hadirmu dirimu katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu, hadirmu dirimu, terutama bagi kami terutama bagi anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
Segalanya bagi kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua bukan karena kasih dan sayang, sumber kekuatan bagi bersyukur Bapa. Terima kasih semua semua karena kasih dan sayang,
Dengan kasih dan sayang berkekuatan kami Tuhan. Kasih dan sayang sumber kekuatan. Kasih dan sayang Tuhan. Kasih dan sayang sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan pujian ini. Saudara, ini karena anugerah Tuhan kita ada pada saat ini. Karena anugerah Tuhan yang boleh membawa kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Saudara, sumber kasih sayang Tuhan itu adalah bagian dari hidup kita, kekuatan kita, saudara. Kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Karena anugerah Tuhan kita masih memuji Tuhan. Mari semuanya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Mari siapkan hati kita, berikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau oleh anugerah-Mu kami ada. Kami memuji Engkau ya Bapa. Karena Engkau sumber kekuatan bagi kami. Sumber Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Di tengah ibadah kami Engkau akan berfirman bagi kami. Kami mau persembahkan tubuh kami, hati kami khususnya di mezbah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mau genggam hati kami ini jadi tanah yang subur, menjadi tanah yang taat, yang lembut, yang mau ditabur dengan benih firman-Mu, lalu masuk, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah-tengah kegelapan dunia yang jahat ini, kami sebagian anak-Mu di tempat ini masih bersyukur. Oleh karena anugerah-Mu bagi kami, Engkau tuntun kami untuk kami datang bersekutu dengan Engkau. Makasih Bapa yang baik. Berkati sebentar hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai dia urapi dengan urapan baru dari sorga. Sehingga apa yang datang daripada-Mu yang boleh menguatkan kami,
Sehingga Tuhan, kami yang datang dengan harapan, pulang dengan jawaban ya Bapa, dengan satu kelegaan dan sukacita yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan jadikan kami Tuhan, orang-orang yang mau rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, yang mau menerima firman-Mu yang datang daripadamu ya Bapa, yang boleh membentuk kami, memperbaiki hidup kami. Terima kasih sehingga kami boleh semakin setia kepadamu. Jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mencuri, mengganggu datangnya firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang ada di tengah kami, yang akan mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama yang heran dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita boleh sama-sama rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam di dalam setiap kehidupan kita, sehingga anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada amin? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala bagi saya memberitakan firman Tuhan, dan juga terlebih lagi bagi Tuhan Yesus yang mempercayakan saya untuk boleh ada di sini memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini, kalau tadi kita lihat bagaimana kesaksian dari Ibu Vera maupun Ibu PDM Yayang, bahwa ditekankan bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Dan yang kedua, Ibu PDM Yayang katakan bahwa dia sudah punya rencana, tapi Tuhan mempunyai rencana lain untuk dia memberkati orang lain. Jadi kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita itu sepertinya sudah Tuhan atur. Kalau memang kita ada di koridornya Tuhan. Dan firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul adalah perjuangan dan pengorbanan dengan tujuan. Latar belakangnya sangat simpel ya Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu datang beribadah pagi hari ini, apakah Bapak Ibu datang dengan perjuangan atau tidak? Saya katakan iya, penuh dengan perjuangan. Yang pertama mungkin, perjuangannya adalah mengalahkan ego. Kalau orang yang dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Sabtu bekerja, ketika hari Minggu, pasti adalah tanggal merah. Tapi ketika kita beribadah, artinya kita mengalahkan ego kita, mengalahkan kenyamanan tidur kita, untuk kita berangkat beribadah. Artinya ada perjuangan di sana, mengalahkan ego. Saat libur, saat harusnya bisa agak bangun siangan sedikit, tapi kita mengalahkan ego kita untuk berjuang, datang beribadah kepada Tuhan.
Yang kedua adalah pengorbanan. Ada pengorbanan tidak ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Ada? Pasti ada. Kita rela bertindak. Kalau tadi perjuangan, kita mengalahkan ego kita untuk datang membuka mata kita beribadah kepada Tuhan. Pengorbanannya adalah kita bertindak. Artinya ada satu tindakan yang kita berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari ini saya tidak tahu, ada mungkin film kesukaan Bapak Ibu Saudara, atau mungkin ada event atau ada acara apa-apa yang kita harus lewati itu supaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi ada perjuangan dan pengorbanan yang kita berikan untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk apa tujuan kita datang? Kalau saya mengutip, yang pertama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Yang kedua adalah bersyukur pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Bapak Ibu sudah jalani dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ini Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan. Artinya bersyukur pemeliharaan Tuhan selama seminggu. Yang ketiga, menyerahkan kehidupan kita seminggu ke depan. Amin. Menyerahkan kehidupan kita seminggu ke depan. Dan bagi pelayan Tuhan adalah yang keempat, melayani Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika kita berjuang mengalahkan ego kita dengan membuka mata kita, mengorbankan, bertindak, beribadah datang kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan kita mempunyai hati yang tulus ikhlas. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi siang hari ini, perjuangan dan pengorbanan dengan tujuan, itu kita boleh merenungkan. Kalau kurang lebih 2 minggu lagi, kita memperingati apa? Jumat Agung. Diperingati sebagai kematian Yesus Kristus. Kalau saya kemarin berbicara dengan Bapak Gembala, ini adalah hari-hari sengsara Yesus Kristus. Jadi kita boleh sedikit merenungkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hari demi hari perjuangan, pengorbanan Yesus dengan tujuan baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu Saudara. Tadi awal saya katakan kita boleh berjuang mengorbankan hidup kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu ada tujuannya. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia berjuang, dia berkorban, mengorbankan dirinya. Ada maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak usah berpanjang lebar, kita akan mulai perjuangan Yesus yang pertama. Di Markus 14 ayat ke-32, nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Aldi bacakan. Markus 14 ayat yang ke-32. Markus 14 ayat ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Perjuangan Yesus yang pertama, ketika dia sebelum datang ke Taman Getsemani, dia mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Dia berangkat ke Taman Getsemani, yang pertama dia lakukan adalah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu di depan sana perjuangan apa yang akan dia lalui. Tetapi yang pertama kali dia lakukan adalah berdoa.
Jadi ini boleh menjadi introspeksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berjuang dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita buka panjang lebar di Markus 14 ayat ke-32 sampai 42 ini, berapa kali Yesus berdoa? 3 kali. Artinya dia menyerahkan kehidupannya dia kepada Bapanya di surga. Tetapi yang saya tekankan adalah awalnya, fondasi awalnya. Sebelum perjuangan Yesus dilakukan, fondasi awalnya adalah berdoa terlebih dahulu. Itu yang harus kita tekankan. Baik sebagai kepala rumah tangga, istri, untuk membimbing anak-anak. Kita tekankan berdoa. Karena inilah yang Yesus ajarkan bagi kita semua. Dia tahu perjuangan dia begitu berat. Saya cukup sedih ya Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, kita coba boleh merenungkan perjalanan Yesus langkah demi langkah. Tapi awal yang terpenting adalah kita mau berdoa. Padahal kalau kita baca di ayat ke-34 itu pedih ya. Saya akan bacakan di ayat ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ketika dia berdoa kepada Bapanya, dia katakan bahwa hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Itu sikap manusianya. Tetapi dia boleh terus berdoa sampai 3 kali. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Maka dari itu yang pertama adalah perjuangan Yesus dimulai dengan berdoa. Ketika dia berdoa, artinya dia boleh menerima kekuatan yang dari Bapa. Dan yang kedua, hal kedua, Yesus ditangkap seperti penyamun. Nanti saya akan bacakan di Markus 14 ayat 47 sampai 48. Firman Tuhan katakan, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ini perjuangan Yesus yang kedua. Dia ditangkap seperti penyamun, Bapak Ibu Saudara. Padahal firman Tuhan katakan, sering dia ketemu. Ketika Yesus sering mengajar di bait Allah, mereka suka ketemu kok. Tapi kenapa mereka menangkap Yesus seperti menangkap seorang penyamun? Ketika mereka menangkap Yesus dengan pedang dan pentung, apa respon Tuhan? Apa respon Yesus kepada mereka? Tidak ada kekerasan yang Yesus lakukan. Bisa tidak Tuhan lakukan? Bisa. Tetapi sikap kerendahan hati Yesus inilah yang boleh kita belajar sama-sama. Kerendahan hati. Ini perjuangan Yesus yang kedua. Dia ditangkap seperti penyamun. Kalau firman Tuhan katakan. Padahal sering mereka lihat Yesus mengajar di bait Allah. Tetapi ketika Yesus ditangkap, seakan-akan Yesus punya sesuatu. Tetapi dengan kerendahan hati Yesus, dia tidak melakukan apapun. Bagi orang-orang yang menangkapnya. Terlebih lagi bagi siapa? Bagi muridnya, Yudas. Yang mencium dia terlebih dahulu. Berat ya. Orang yang ikut sama-sama dengan Tuhan, melakukan perjamuan malam bersama dengan Yesus. Tetapi tiba-tiba dialah sendiri yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang. Sedih, sedih. Maka dari itu Yesus katakan tadi, katanya di Markus 14 ayat 34,
hatiku sangat sedih. Mau mati rasanya. Sepertinya kan yang tadi saya bilang, dia tahu nih ke depan sana seperti apa. Dia sedih lah. Murid yang sama-sama sama dia, menyerahkan dia, sedih pasti. Tetapi inilah yang harus dia jalani. Perjuangan inilah yang harus Yesus jalani. Yang ketiga adalah Yesus, perjuangan yang ketiga adalah Yesus difitnah. Markus 14 ayat 55 sampai 57. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Velki bacakan. Markus 14 ayat 55 sampai 57. Markus 14 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Nah, Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. terima kasih Bapak Velki. Firman Tuhan katakan apa? Banyak imam-imam besar mencari kesaksian palsu. Dia cari tuh boroknya Tuhan. Yang ketiga Yesus harus lalui dalam perjuangannya. Difitnah. Pernah kita merasakan difitnah? Pasti pernah. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, yang datang ke dunia ini, difitnah oleh imam-imam besar. Mereka mempunyai satu skenario besar untuk memfitnah Yesus, menjerumuskan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dengan kerendahan hati Yesus, Yesus tidak mau melakukan kekerasan bagi mereka yang memfitnah. Ini mengajarkan juga kepada kita, ketika orang memfitnah kita, kita mempunyai sikap kerendahan hati. Sikap tidak ada rasa balas dendam. Sikap tidak ingin membalas pada saatnya nanti. Tapi kita mau melalui perjuangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita. Dan yang selanjutnya di Markus 15 ayat 8 sampai 10. Nanti saya mau bacakan Markus 15 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan katakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Sesudah Yesus ditangkap seperti seorang penyamun, difitnah dengan kesaksian-saksian palsu, firman Tuhan katakan, imam-imam ini sepertinya sudah dengki sama Yesus. Sampai saya cari dengki itu dalam KBBI, saya baca ya Bapak Ibu Saudara, dengki itu adalah menaruh perasaan benci, tidak suka, iri yang amat sangat kepada orang. Ngeri ya, benci aja kadang luar biasa ya. Ini dengki, firman Tuhan katakan. Bahkan menaruh perasaan yang amat sangat ngeri. Amat sangat. Kalau kita mencintai seseorang amat sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi kita sudah berkeluarga. Tapi kalau kita dengki kepada orang, seperti yang imam-imam ini rasakan kepada Yesus, luar biasa perjuangan Tuhan. Perjuangan Tuhan yang keempat, dia didengki oleh imam-imam. Tidak ada satupun hal-hal positif yang boleh Yesus dapatkan bagi imam-imam yang menyerahkan Yesus. Berat ya. Mungkin kalau kita yang tadi saya katakan, ketika kita difitnah, oke lah, difitnah.
Ketika kita didengki itu yang berat. Berarti ini orang dari awal sama kita udah gak suka banget dah. Tetapi firman Tuhan katakan di Markus 15 ayat ke-1 sampai ke-15, tidak ada sedikit pun jawaban Yesus yang menyakitkan hati mereka. Artinya apa? Sikap kerendahan hati Yesus lagi yang dia tampakkan bagi orang-orang yang membenci dia. Sikap kerendahan hati inilah yang boleh kita belajar akan kehidupan kita di dunia ini. Di ayat ke-13 dikatakan, maka mereka berteriak lagi, salibkan dia. Salibkan dia. Sebelum Yesus disalibkan, murid yang juga bersama-sama dengan Yesus menyangkal Yesus. Luar biasa perjuangan Tuhan di dunia ini. Luar biasa sepak terjang Tuhan Yesus di dunia ini. Dia boleh melalui perjuangan ini. Dihianati muridnya, disangkal oleh muridnya. Didengki oleh banyak orang, difitnah. Tapi inilah yang harus Yesus lakukan. Bagi setiap saya, bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini boleh kita renungkan. Pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini Tuhan tahu. Tetapi firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita perjuangan dan pengorbanan Yesus sebelum dia di kayu salib. Kita jangan terlalu berpikir yang panjang-panjang dulu. Tuhan berkati saya, melimpah dan lain sebagainya. Jangan. Coba kita renungkan dulu. Perjuangan dan pengorbanan Tuhan seperti apa. Sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan rasa bersyukur. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melampaui kekuatan kita. Kita boleh coba renungkan. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia. Dia boleh melalui perjuangan yang tadi saya katakan. Begitu berat. Ini boleh kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi bagi saya. Bahwa ketika kita mendapatkan hal-hal yang belum dijawab Tuhan. Mempunyai rencana-rencana yang mungkin baik bagi kita. Tetapi Tuhan belum berikan, jangan kita ngedumel. Jangan kita bersungut-sungut. Tetapi kita boleh belajar melalui Yesus perjuangannya di dunia ini. Tadi yang keempat ya, Yesus didengki. Dan yang ini yang paling saya begitu sedih. Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Doni, boleh bacakan? Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Markus 15 ayat 16. Kemudian saudara-saudara membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan melutut menyembahnya. Sudah mengawalkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Boleh kita renungkan? Betapa pedihnya Yesus sebelum dia disalib.
Serdadu-serdadu melakukan selebrasi kalau orang bilang. Bahkan Yesus dikenakan jubah ungu. Kemudian mereka memberikan hormat. Hormat apa yang mereka berikan? Hormat penghinaan. Di ayat 18 katakan, salam hai raja orang Yahudi. Itu penghinaan. Dia memukul kepalanya dengan bulu. Meludahi dan berlutut menyembahnya. Ini adalah penghinaan. Yesus diolok, diludahi Bapak Ibu Saudara. Benar-benar tragis ya. Kalau kita lihat. Kita baca ini saja, coba kita renungkan. Kalau dari hati kita tidak ada keluar air mata, luar biasa kita. Tapi kalau coba kita renungkan firman Tuhan ini, ayat demi ayat, pasti kita akan menetes air mata kita. Tetapi perjuangan inilah yang Yesus alami. Perjuangan inilah yang Yesus lakukan dengan tujuan. Karena tadi saya katakan, perjuangan dan pengorbanan kita ada tujuannya. Dan inilah yang Yesus harus jalani prosesnya di dunia ini. Perjuangan inilah sampai dia terakhir diolok, diludahi. Bahkan diberikan salam hormat kepada oleh serdadu-serdadu. Dan Bapak Ibu Saudara pasti tahu pengorbanan Yesus apa? Ini perjuangan Yesus. Pengorbanan Yesus apa? Yang pasti adalah pengorbanan Yesus disalib. Dia sudah melalui perjuangannya dia. Dia difitnah, yang tadi saya katakan, diolok-olok, diludahi, diberikan hormat, dikenakan baju jubah, dan dikatakan, hai, raja orang Yahudi. Kembali saya katakan, tidak ada sepatah kata-kata pun Yesus melakukan hal-hal kekerasan. Yesus tidak melakukan kata-kata yang membuat mereka menjadi terdiam. Ini adalah sikap kerendahan hati Yesus yang boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Yesus dikorbankan, dia disalib. Firman Allah katakan dia disalib pukul berapa Bapak Ibu Saudara? Di Markus 15 ayat yang ke-25 dikatakan, tidak ada di situ Ibu Vera. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Hari jam 9. Setelah hari jam 9 ketika dia disalibkan, berarti dia berkorban untuk kita. Ada rasa sakit? Pasti. Pasti Bapak Ibu udah nonton filmnya. Jam 9 dia disalibkan. Firman Tuhan katakan jam 12 ayat ke-33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ketika saya baca, artinya ada rentang waktu 6 jam. Yesus mengalami pengorbanan yang luar biasa. 6 jam. Pengorbanan tuh bagi kita. Sampai akhirnya dia boleh mati di kayu salib. Dan bangkit di hari yang ketiga. Yang saya tekankan kembali adalah perjuangan Yesus. Melalui itu semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib. 6 jam. Sampai dia mati. Dengan tujuan membuat kita boleh menjadi manusia yang baru. Boleh menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, anugerahmu Tuhan. Ini boleh kita renungkan. Tujuannya adalah kita menerima anugerah Tuhan.
Dari manusia lama kita boleh menjadi manusia yang baru, yang boleh menerima keselamatan yang cuma-cuma daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tujuan Yesus, firman Tuhan katakan, Markus 14 ayat 49 saya akan bacakan. Markus 14 ayat ke-49, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-B, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Dia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Sehingga kita adalah anak-anaknya. Manusia-manusia baru. Boleh menerima kasih karunia. Menjadi tebusan yang baru. Karena kita adalah bersumbernya daripada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan katakan di Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan serupa kita. Artinya kita sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Sumber damai sejahtera. Sumber segala sesuatu. Biar kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh mengingatkan kita kembali akan perjuangan dan pengorbanan Yesus. Dia tahu apa yang menjadi rencana Bapak Ibu Saudara, dia tahu. Pergumulan Bapak Ibu Saudara dia tahu. Tetapi siang hari ini kita boleh diingatkan kembali perjuangan dan pengorbanan Yesus. Sehingga dalam kehidupan kita tidak merasa seperti ini aja. Tidak melihat, oh kayaknya yang sana Tuhan berkati ya, yang sini enggak. Dia tahu porsi kita masing-masing. Kasih karunia Tuhan bagi setiap kita itu berbeda-beda. Tetapi perjuangan dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kita itu sama, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Kita boleh ingat kembali bagaimana sepak terjang Tuhan di dunia ini. Hanya satu tujuannya, menyelamatkan kita semua. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti saya minta WL, pemain musik, kita naikkan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku tahu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita menaikkan pujian ini kembali. Kita mau berikan pujian kita yang terindah kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kita berikan pujian, pujian dari hati-Mu selalu, di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku, haleluya. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku, sekali lagi kita katakan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh kami dengar. Amin. Firman yang boleh menjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap perjuangan yang kau boleh berikan dalam firman Tuhan. Dan ucapkan firman Tuhan Yesus. Biarlah itu tidak menjadi peringatan bagi kami Tuhan. Amin. Tapi boleh kami, karena dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus sebagai anak, sebagai juru selamat kami ya Tuhan, mau menyelamatkan diri kami Tuhan, manusia-manusia berdosa ya. Haleluya. Lagi yang banyak Tuhan, Pak Dede Maino yang sudah berkata firman-Mu. Haleluya. Karena tolong di pertumbuhan kehidupannya Tuhan dalam layanan, Amin. Amin. dalam pertumbuhan keluarganya. Haleluya. Kalau juga ya Tuhan Yesus, kami semua yang hadir di rumah-Mu. Kami juga yang paling tahu apa yang menjadi kehidupan kami, apa yang menjadi kehidupan kami. Kami serahkan kepada kami dan kepada-Mu ya Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dulu selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucapkan. Amin. Haleluya.
dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Malino, kiranya Tuhan memberkati dan memperbaiki Malino pribadi. Amin. Amin. Tuhan, sebentar kita akan memberikan Alah. pertama, kedua, kelaras dan pembangunan, dan yang bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti. Udah sama Vivi kan? Vivi. Udah Vivi, udah Vivi. Kasihnya ala kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung Raja Wali di langit. Kasih-Nya pada kita, aku bersuka. Aku membumbung Raja Wali di langit. Kita Gereja kita satu minggu depan, hari Rabu tanggal 29 Maret jam 7 malam ada ibadah respon. Ujian akan disampaikan oleh Ibu Melan dan firman Tuhan oleh Ibu Melan. Meeting diadakan pukul 7:15 menit oleh Bapak Ibu yang juga berkesempatan hadir di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 2 April jam 8.30 ada ibadah pelnak ujian oleh Ibu Novi, kelas Maria Aldi dan kelas Pratama Ibu Novi. Dilanjutkan jam 10 pagi ada ibadah raya disertai Kejamaah Kudus dengan pemimpin Pujian Deora, singernya Yoseli dan Bapak Palimo, kemudian LC Ibu Helen, kolekan pertama Ibu Vivi dan kolekan kedua Ibu Lina. Akan bersama laporan penerimaan persembahan minggu lalu tanggal 19 Maret. Persembahan pertama 405.000, kedua 275.000, ketiga 65.000 dan angkot pembangunan 160.000. Ya, kemudian ya. Oh, kurang datang. Diberitakan sesuai keputusan rapat bersama kalau bulan April minggu kedua dan keempat akan digabung ibadah kaum pria dan wanita di gereja pukul 7 malam. Untuk Zoom ini tetap dilaksanakan pukul 7:15. Ya, kemudian saya akan informasikan bahwa untuk rencana retret kita ditunda dan akan direncanakan pada tanggal 8 dan 9 Juli ya 2023 di Wisma Kinasi Yusof Depok. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, rencana retret kita tadinya kan bulan depan ya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga retret kita diundur.
nanti pada tanggal 8 dan 9 Juli. Nah, akan diadakan tetap di Vaksinasi Depok. Dan biayanya untuk lansia dikenakan 100.000 per orang, kemudian untuk umum 200.000 per orang. Ya, itu saja. Mungkin Bapak Ibu yang ingin ikut boleh nanti menghubungi ketuanya Bapak Valino, atau juga saya mungkin ingin nabung dulu nih supaya nanti pas pergi udah tinggal jalan ya. Gitu. Udah, lagi. Oh, setelah ibadah akan diadakan rapat untuk persiapan retret gereja. Udah ya. Baik Bapak Ibu, sebentar saya minta Bapak Hokswi maju ke depan untuk mendoakan. Saya undang yang mau didoakan maju ke depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan boleh maju ke depan, akan didoakan oleh hamba Tuhan. Melayangkanlah di kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Raja di hadapan ada yang menjadi pekerjaan motivasi. Terima kasih kehidupannya dalam kehidupan dan pelayanannya saja. Memuliakan dan meninggikan. Setelah kalian Bapak mengatakan dalam kehidupannya meninggikan setelah yang daripada Kasih. yang kami laksanakan dengan kebaikan saya dan berkata perjuangan itu memenuhi segala keperluan kita semua ini yang melalui kehidupan nama politik sampai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan. Dengan Tuhan Allah yang saya memberkati. Menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai Ibu Wiwi, berkatlah kesiapan. Amin. Berkatlah suami, anak-anak. Amin. Dan biarlah melalui kesehatan hidupmu mereka boleh dapat. Amin. Amin. Berbakti, memuji dan Amin. memuliakan. Dan seorang ibu yang ada dalam keluarga. Amin. Kekuatan yang dari Tuhan, saya memberkati. Amin. Saya akan menuntut engkau pada dalam kehidupan. Amin. Terima kasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Dibina tutulan arah kuasa Tuhan yang berkati. Nolong dan melindungi kehidupanku mulai hari ini sampai Bapak Oksi, berkata kesiapanmu, berkata daya mantu saya. Amin. 24 tahun perjalananmu hidup di dalam Amin. banyak kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadamu. Oleh karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Sebab itulah yang digenapkan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati kehidupan Terima kasih. sehari-hari. Berkati pelayananmu dengan melalui hidupmu nama Tuhan. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Pimpinan tutulan Allah Bapa Tuhan. Menyertai memberkati menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya.
Baik. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang kau berkati hari ini. Pelayanan musik, pujian, LCD, doa, kelihatan, singer, BL. Jemaatmu, para pekerjaanmu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu di tempat ini. Pelaksanaan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Demikian juga untuk dana musik kami serahkan dalam tanganmu. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk pujian, kemuliaan, kebesaran bagi nama. Terima kasih Bapak dalam surga. Pada kesempatan hari ini kami berdoa bagi Bapak Theo yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, kau angkat segala penyakit yang dalam tubuhnya. Biar boleh kembali pulih dan kembali sehat. Dan minggu depan boleh beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan juga Lina ke dalam tanganmu dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, kekuatan yang daripadamu boleh memberikan kesembuhan kepadanya. Hingga melalui hidupnya namamu boleh dipuji, dipermuliakan, tingkat. Berkati juga Ibu Eeng, berkati juga Ibu Ami, pakai hidup keluarga ini untuk kepujian kemuliaan kebesaran bagi namamu. Berkati juga Ibu Lukas beserta putranya Reza yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kiranya kasih karuniamu senantiasa menyertai kehidupannya. Berkati juga Ibu Ayu sehingga melalui hidupnya namamu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah Biston hari Rabu dalam nama Yesus, kau berkati yang melayani. Dan hari Minggu tanggal 2 April yang akan datang akan ada ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Berkati pelayanan musik, pujian, LCD, doa, kelihatan, singer, WL, jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu, sehingga melalui ibadah tanggal 2 April yang akan datang namamu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan juga rencana retreat gereja kami pada bulan Juli yang akan datang, pada 8 dan 9 Juli, menyertai tempat di Wisma Kinasi Depok. Kau berkati juga jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, hambamu, dan para pelayanmu yang akan terlibat dalam acara retreat ini. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk kepujian, kemuliaan, kebesaran bagi namamu. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di Kapol. Terlebih lagi penanganan vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus, biar apa semua ini kerjakan boleh berhasil, bangsa negara kami terlepas dari zaman COVID-19. Kami juga berdoa bagi umatmu, gerejamu di Korea dalam keadaan situasi perang. Dalam nama Yesus selamatkan umatmu. Yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih kuburan. Yang tertindas kau angkat, yang lemah kau berikan kekuatan kau. Kirim bala tentaramu dari surga, melak-lak jumlah dalam dunia ini.
menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan mereka sesuai janji firman-Mu, karena Engkau sudah berfirman sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kami. Sebentar selesai ibadah kami akan rapat untuk masalah retreat. Kau berkati dalam pembicaraan boleh untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami tinggalkan tempat ini, setai panjang perjalanan, jauhkan segala macam mara bahaya dan kecelakaan. Kami silakan perjalanan hidup kami sepanjang siang, sore hingga malam hari dalam tangan Engkau lah Allah yang berkati. Kau berkati sebentar jika ada makanan kue yang disediakan bagi kami, sucikan, kuduskan, menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.